warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang diadakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 2 Bandar Lampung dengan anggota Ibu Ria Anita MPD, Ibu Dwira Hanya Studianingsih MPD, Bapak Wawan Budi Utomo MPD, Ibu Fitri Hermeliati MPD, dan Ibu Rizky Amalia SPD. Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang akan diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Okta Saputra. Kepada Bapak Okta Saputra saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi hajat dan niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala min kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan ni'mahu wa yukafi'u 'azimah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bil karim wa 'azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa taqim lahum hasanat wa kafirhum sayyi'at warzuqhum tawbatan ya qadir khair. Allahumma aftah lana bil khair wa abadal barakah wa abadal nikmah wa abadal rizki wa abadal quwwah wa abadal sihat wa abadal salamah wa abadal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarakana tabarakan mas'uman ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan segala kekuasaan dan kebesaran-Mu ya Allah, kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ikhlaskanlah hati dan pikiran kami ya Allah untuk selalu memuji kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon pertolongan dan petunjuk-Mu ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dan kelancaran. Tunjukkanlah hidayah dan petunjuk-Mu kepada kami ya Allah, agar kami menjalankan kegiatan ini dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab ya Allah. Tanpa keberkahan dan ridho-Mu ya Allah, ilmu yang kami dapatkan akan menjadi sia-sia ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berkahi dan ridhoilah ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Permudahkanlah langkah kaki kami ya Allah. Lancarkanlah semua kegiatan yang kami lakukan ya Allah. Permudahkanlah semua urusan kami ya Allah, hingga kami dapat menyelesaikan ini dengan baik ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu Indonesia Raya Bebas SMK Negeri 2 Gede kepada Bapak Ibu peserta diseminasi dipersilakan untuk berdiri. Indonesia
yang ketiga adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Cahyawati MPD selaku Manajemen Mutu SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Kepada Ibu Ari saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 2 Bandar Lampung, Bapak Antagus Surahati Cipto, yang pada hari ini ya berhalangan sehingga mewakilkan kepada saya untuk bisa memberikan sambutan sekaligus membersamai selama beberapa jam ke depan dalam kegiatan aksi nyata modul 1/4 yaitu diskriminasi disiplin positif. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan calon guru penggerak angkatan ke-10, angkatan ke-11, Bapak Ibu semua serta hadirin yang berbahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa saya ulangi. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji hanya milik Allah semesta alam yang pada hari ini masih memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa hadir di ruangan ini untuk bersama-sama nanti menyimak presentasi atau disimulasi dari rekan-rekan ini. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Baik, dalam pendidikan guru penggerak berada di fase ini merupakan pencapaian yang sudah sangat luar biasa. Untuk itu sebetulnya saya ucapkan selamat kepada para calon guru penggerak angkatan ke-10 dan angkatan ke-11. Ini berarti sudah banyak langkah gitu yang ditempuh. Mudah-mudahan nanti sampai akhir masih diberikan kelancaran, masih diberikan semangat dan kesehatan untuk bisa menuntaskan pendidikan guru penggerak kali ini. Dan yang perlu diketahui bahwa dalam diskriminasi ini merupakan hal yang penting ya, karena merupakan salah satu mata rantai untuk apa? Untuk menyambung, untuk menularkan semangat dari apa yang diajarkan pada pendidikan guru penggerak. Jadi hal yang penting itu adalah apa? Membentuk mindset, ya, membentuk sudut pandang. Jadi harapannya ketika kita sudah memiliki atmosfer yang sama, sudah memiliki pendidikan yang sama, akan lebih mudah gitu ya untuk menggerakkan. Jadi seperti yang ada di guru penggerak, jargonnya ada yang tahu, yaitu apa? Bergerak dan menggerakkan. Jadi ya hari ini merupakan salah satu tahapan ya. Bagaimana nanti ketika kita sudah menyimak paparan dari CGP yang ada, kita bisa memiliki mindset yang benar, kemudian kita bisa bergerak ya, bisa bergerak, kemudian kita sudah bisa mulai bergerak melakukan hal yang kecil dari diri sendiri dan bersyukur nanti yang ada di sini bisa menyusul gitu jejak-jejak dari CGP yang sudah terlebih dahulu seperti yang ada di depan, sehingga bisa menggerakkan orang lain, menggerakkan komunitas yang lebih luas. Nah, selain itu yang harus diperhatikan ya, kalau dari evaluasi sebelumnya, jadi kalau kita memiliki program yang bagus, ini Bapak Ibu CGP, konsepnya sudah bagus, sudah matang, tinggal diimplementasikan. Tapi mungkin daya implementasi atau daya terapannya itu yang kurang gitu. Jadi kalau bisa diusulkan atau direkomendasikan dari hari ini gitu ya, bagusnya itu buat satu sistem gitu ya, satu program gitu. Nanti yang meliputi misalkan program ini, programnya Bisniski, programnya Dunia, program pahlawan gitu. Jadi satu kesatuan program. Walaupun nanti tanggung jawab PJ-nya masing-masing program, tapi ada satu program aksi nyata yang
oh ini punya angkatan 10-11 gitu. Jadi dikawalnya itu bersama-sama gitu. Karena kalau yang sebelumnya itu ada program tapi kan sendiri-sendiri. Nah itu daya serapnya, daya implementasinya itu ya pastinya rasanya akan lebih susah gitu dan akan lebih ringan jika dilakukan secara bersama-sama. Dan ini hal yang harus kita perhatikan karena harapannya ketika kita memiliki program yang bagus itu kan bisa diterapkan dan lebih baik lagi kalau kita bisa memberikan praktik baik kepada sekolah-sekolah yang ada di luar dari SMK Negeri 2 Lampung. Dan tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hari ini kita masing-masing diri sendiri itu memperbaiki apa dulu? Mindset kita masing-masing, ya kan? Dan ketika kita sudah memiliki konsep yang bagus, ketika kita ngajar di kelas atau kita turun di lapangan, kita bisa apa nih? Memberikan hal yang terbaik pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, makanya salah satu peran dari guru penggerak ini adalah menjadi pemimpin pembelajaran, ya, menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi satu hal yang penting apa nih untuk menanamkan motivasi intrinsik, ya. Jadi kalau misalkan ya teman-teman di sini atau rekan semua pernah mendengar motivasi gunung es. Ada pernah dengar? Motivasi intrinsik gunung es itu apa? Jadi kalau misalkan nih kita di lapangan atau kita lagi mengajar, ya, kita pernah nggak merasa capek gitu ngomongin anak-anak ini? Sekarang diomongin tertib. Besok waktu kita masuk lagi, kuat lagi kamu gitu. Pernah nggak? Pernah, sering. Nah ini kan hal yang melelahkan gitu ya. Nah jadi harapannya dari program pendidikan penggerak ini apa nih? Memunculkan motivasi intrinsik. Kenapa kok dianalogikan seperti gunung es? Gunung es ini yang muncul lebih sedikit atau lebih banyak daripada yang ada di bawah? Yang muncul di permukaan. Yang muncul di permukaan pastinya lebih sedikit, ya. Sedangkan yang ada di bawah permukaan itu banyak. Jadi otomatis yang ada di bawah itu lebih besar, ya. Lebih besar dan lebih kokoh. Ya. Nah itu kalau dianalogikan seperti apa? Motivasi intrinsik yang melekat pada diri setiap individu, baik gurunya ataupun siswanya, muridnya. Jadi kalau gurunya sudah memiliki motivasi intrinsik yang benar, jadi kalau ngajar itu nggak capek juga buka matnya atau kurikulumnya untuk ingetin, ya kan? Karena sudah tertanam gitu. Wah biar berasnya halo gitu. Jadi langsung gitu kan ngajar. Begitu juga dengan muridnya ketika kita mengajar, kalau murid sudah memiliki motivasi intrinsik yang benar, jadi pemahaman nilai-nilai yang benar, sudah memiliki sudut pandang yang benar, kita nggak akan sulit gitu kan. Jadi mengapa nanti kita akan saksikan ya dari pemaparan CGP ini sangat penting sekali ya. Bagaimana caranya nanti kita juga bisa, oh ini ternyata caranya untuk menanamkan motivasi intrinsik. Gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma kasih hukuman nih, kita cuma ngeramahin anak-anak yang mati, tapi mereka tanpa tahu nilai sebenarnya, itu mereka apa yang digunakan? Pastinya motivasi ekstrinsik. Gitu. Kita akan kelelahan, banyak energi yang kita butuhkan, ya kan? Ya, karena ketika ada kita, dia tunggu. Kalau kita nggak ada, ya balik lagi dia. Gitu. Jadi ya ini tugas kita sebagai pendidik bukan hanya mentransfer materi atau teori-teori disiplin ilmu aja, gitu. Tapi yang hal yang lebih apa? Membentuk karakter, ya kan? Jadi pembentukan karakter itu merupakan hal yang fundamental dalam pendidikan. Ya, itu hal yang menarik menurut saya pada sesi ini yang nanti bisa kita saksikan lebih banyak lagi. Pesannya yang terakhir, marilah kita ya sebagai guru yang ada di SMK Negeri 2 Bandung ini pastinya harus ada perasaan memiliki, ya, perasaan memiliki untuk bisa membangun bersama-sama sekolah kita, alma mater kita, mudah-mudahan bisa menjadi sekolah yang lebih maju lagi, bisa menjadi referensi ya
mampu mencetak generasi masa depan yang unggul dan berkarakter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat manfaat yang sangat luar biasa ya dari diseminasi modul 1.4 yaitu terkait budaya positif. Kalau maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani atas sambutannya dan juga motivasinya tadi kepada kita semua ya Bapak Ibu. Semoga kita semua di sini bisa menjadi guru-guru yang memang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga menjadi guru-guru yang bisa menggerakkan peserta didik kita ya. Bapak Ibu, acara berikutnya adalah pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif. Kepada moderator dan juga pemateri saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak sekalian hari ini? Baik? Semangat pagi? Pagi luar biasa. Oke, baik. Terima kasih semangatnya. Walaupun kita sudah agak siang begitu ya. Tadi sudah pembukaan diawali dengan sambutan dari Ibu Arli selaku Wakil Manajemen Mutu SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Pada kali ini apa yang saya sampaikan adalah sebagai pemenuhan dari tugas diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak begitu ya. Walaupun sudah pada kenal, saya memperkenalkan diri lagi ya. Saya adalah Dwi Rahayu Studianingsih. Di SMK ini saya mengajar di mata pelajaran produktif DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Kali ini saya bergabung di CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung begitu. Terus kemudian perkenalkan juga, ini adalah fasilitator dan pengajar praktik kami, Ibu Megawati Esos MPD sebagai fasilitator dan Ibu Hesi Marlina SPDGR sebagai pengajar praktik. Sebelum kita mulai tentang apa itu budaya positif, ya kan? Biar kita siap dulu nih ya, siap dulu kita bersama-sama. Saya mau ice breaking gitu ya, saya mau ice breaking dengan tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Tapi tebak gaya karena kita ini, aduh kenapa ini? Kita dengan tebak gaya. Jadi nanti dimulai dari saya, terus kemudian nanti akan saya oper gitu ya. Nanti akan saya oper, tunjuk siapa kemudian mempraktekkan apa yang kemudian ada di sini keywordnya, terus kemudian teman-teman menebak yang di belakang kita. Oke, siap nggak? Siap ya. Kita yang gampang aja, tebak binatang ya. Yang mempraktekkan nggak boleh bersuara, cuman goyang-goyang gitu ya. Oke, saya awali. Hewan darat. Gajah, betul. Bu Fitri sekarang maju, yang jawab. Ayo. Betul, gajah ya. Nah, ini nih yang susah nih. Nah, oke, siap ya. Cluenya adalah hewan darat juga, hewan darat juga. Apakah itu? Apakah itu? Apa? Ayo satu lagi, betul dong. Kura-kura udah tahu dari mana coba? Terakhir Bu. Oke, hewan darat juga. Ya, asik. Ayo, bebek. Bebek. Tanya
Alhamdulillah. Seru juga ya, ternyata bahasa isyarat itu juga bisa ya kita pahami ya ketika komunikan dan komuni ya, sebagai objek mempunyai persepsi yang sama begitu. Baiklah, kita masuk ke dalam materi kita tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu ada 6 poin intinya ya. Ada 6 poin intinya. Yang pertama adalah nilai kebajikan universal, terus kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan. Lalu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan ada 5 posisi kontrol. Dan kesemuanya ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tidak akan bisa berdiri satu saja begitu. Tidak akan berdiri sendiri-sendiri, karena semuanya akan menjadi satu kesatuan yang dinamakan budaya positif tadi. Gitu. Nah, kalau ini kita bermain ya, kita mau bermain dulu nih. Nah, sekarang coba berpasangan gitu ya. Terus kemudian kepalkan tangan, isi dengan gulungan kertas ya. Gulungan kertas, terus kemudian salah satu harus berupaya membuka kepalan tangan temannya tadi. Boleh dengan cara apa saja, bujuk, rayuan manis boleh, dengan sogokan boleh, dengan ancaman boleh, dengan apapun juga boleh. Oke, siap gak? Sudah, baik. Silakan, 1, 2, 3. Ayo, rebutan. Boleh. Bisa gak? Kasih aja. Kasih aja. dengan bujuk, rayu dan kasihan, merasa iba ya. Oke. Ada yang bisa menarik dari temannya? Ada? Nggak ada. Oh, karena apa coba? Kenapa kok teman kita enggak mau membuka kepalan tangannya? Coba, kenapa? Adakah yang mau menyampaikan kenapa kok teman kita nggak mau buka kepalan tangannya? Karena merasa apa yang ada di dalam genggamannya berharga, ya kan? Nah, berharga. Nah, terus siapa yang pegang kontrol terhadap kepalan tangan itu? Diri kita sendiri, kan begitu ya? Nah, pemegang kontrolnya tentu diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita yang punya itunya tadi, punya kontrolnya tadi. Walaupun kita dibujuk, dirayu, disogok atau begitu ya, kalaupun kita tidak mau melepaskan, itu ada haknya, adalah hak kita gitu. Nah, dan itu bergantung juga pada kebutuhan dasar kita pada saat itu. Misalnya kita punya harga diri nih, katakan tidak pada korupsi, kan misalnya gitu ya, katakan tidak pada korupsi, tapi kemudian suatu saat dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia, butuh bayar sekolah anak misalnya, butuh bayar cicilan mobil misalnya, butuh cicilan rumah misalnya, pada akhirnya dengan bujuk rayu, terus kemudian akhirnya kita mau melakukan sesuatu itu. Akhirnya apa? Posisi kontrol kita diambil alih oleh orang lain. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Nah, nih, bentar ya. Suaranya mana? Ini adalah tentang teori kontrol. Nah, bagaimana si anak ini tadi dikontrol oleh apa? Oleh handphonenya. Dia tidak boleh melihat ke kanan, tidak boleh melihat kemana-mana, harus melihat apa yang ada di handphonenya tersebut. Dikasih like, ya kan? Walaupun dia terjatuh, nih. Terus dia dikasih game lagi, ya kan? Tuh, dikasih game, teralihkan walaupun dia sakit tadi kan? Walaupun dia sakit karena jatuh,
permainan yang menyenangkan, terus akhirnya dia matikan HP-nya dan kemudian dia beralih ke mainan yang menyenangkan tadi itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita selama ini punya handphone sama mungkin kita sama anak-anak gitu tadi ya, gitu ya. Kayaknya kok kita dikendalikan gitu sama HP. Tapi pada sesungguhnya adalah kitalah yang punya kontrolnya gitu. Kitalah yang punya kontrol terhadap apa yang kita mau lakukan. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini mungkin kita merasa bahwa seorang guru itu boleh mengontrol muridnya. Jadi maksudnya boleh guru itu, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu, kamu gak boleh apa-apa, misalnya begitu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Artinya kita merasa bahwa kitalah yang mengontrol murid. Padahal murid sendiri punya kontrol terhadap dirinya dia masing-masing begitu. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selama ini kita merasa bahwa gini, kalau kita kasih dia penghargaan, kita kasih murid kita penghargaan, pasti dia alah nanti kalau dikasih hadiah pasti dia merasa termotivasi lagi gitu. Padahal kalau dia tidak tertarik dari dalam dirinya, maka walaupun kita kasih imbalan seperti apapun dia nggak akan tertarik juga gitu. Terus ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Gitu juga kita lakukan terhadap murid kita. Kamu ini males banget belajar, gimana coba kamu mau jadi apa kamu ke depannya? Kalau misalnya kamu males belajar, itu kita kritik begitu ya. Kita harapkan dengan kritikan kita, anak murid kita jadi terbangun motivasinya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak dari dalam hatinya, walaupun kita kritik gimana pun juga gak akan masuk gitu loh ya kan? Gak akan masuk di dalam kupingnya dia gitu. Terus kemudian yang terakhir bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang orang dewasa dalam hal ini kan kita kan sebagai guru kan, kita berhak memaksa murid kita untuk, hei kamu kalau masuk pelajaran saya, tugas saya kerjakan dengan baik misalnya gitu. Kita boleh maksa, padahal enggak gitu loh. Bahwa mereka lah subjeknya, kita itu cuma fasilitator gitu. Enggak boleh kita yang maksa gitu. Nah ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol tadi, bahwa setiap murid pun punya kontrol terhadap dirinya gitu loh, bahwa dia seperti yang kita tadi main gitu ya, dia bisa, maksudnya dia bisa mau bergerak atau tidak mau bergerak itu dari dirinya sendiri, kontrol dari dalam dirinya. Nah kalau motivasi eksternal itu hanya sebagian kecil saja gitu ya. Nah, jadi pendekatan disiplin positif itu tidaklah tentang anak secara langsung, tapi tentang diri dan cara kita, baik kita sebagai seorang tua, sebagai guru, dan orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif itu kepada anak. Jadi, walaupun kita punya aturan sebagaimanapun, kalau misalnya kita tidak punya pengaruh terhadap hidup si anak itu, apa yang kita sampaikan nggak akan masuk ke dia gitu loh. Artinya contoh teladan itu lebih baik daripada kita ngomong beribu bahasa gitu ya. Maksudnya contoh yang baik itu akan menjadi lebih mengena kepada mereka itu. Nah, tapi dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah gitu loh, dari menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang itu untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau misalnya si anak itu nurut sama orang tuanya, nurut sama gurunya, itu dikatakan anak itu disiplin gitu loh. Tapi kalau anak itu enggak nurut sama gurunya, enggak nurut sama orang tuanya, maka anak itu dikatakan tidak disiplin. Padahal nih mereka itu cuma menghindari ketidaknyamanan itu, menghindari hukuman gitu ya, menghindari ketidaknyamanan. Nah, makanya dia mau patuh. Nah, itu belum dikatakan sebagai sebuah disiplin positif begitu. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan disiplin diri untuk memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya
dalam kesadaran. Artinya yang dibangun apa tadi? Itu tadi, motivasi intrinsiknya, kontrol diri dia sendiri, itu yang harus dibangun. Nah, dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi artinya dia bergerak, dia mau, itu adalah karena dia mau gitu loh. Karena dia menghormati diri sendiri, dia punya kemampuan. Nah, dia menghormati dirinya dan kemudian mau melakukan itu atas kesadarannya sendiri. Itulah yang namanya disiplin positif. Dan tujuan kita dalam mendidik adalah untuk menuntun murid-murid itu gitu loh, untuk menemukan disiplin dirinya gitu yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal gitu. Dan yang disebut dengan kebajikan universal adalah apa? Adalah nilai yang disepakati bersama. Walaupun misalnya gini, kita sepakat satu Indonesia Raya, ataupun satu dunia menyepakati bahwa misalnya begini, orang itu harus saling menghormati satu dengan yang lainnya, menghormati hak masing-masing. Itu walaupun kita beda bahasa, kita ke daerah Jawa, ke Papua, ke Sumatera Selatan, ke Papua Barat atau ke Amerika sekalipun, itu punya nilai yang sama gitu kan, maksudnya bahwa kita harus menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai semua individu. Jadi memang nilai kebajikan itu punya value yang memang istimewa gitu, yang memang kita sepakati bersama. Kalau dia punya value itu, maka dia disebut dengan orang baik, misalnya begitu, ya kan? Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Contohnya, salah satunya yang sedang diusung bersama-sama oleh kita adalah profil belajar Pancasila. Yang di dalam profil belajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa, gitu kan ya, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Semua sepakat, satu Indonesia Raya ini sepakat bahwa apa yang di dalam profil pelajar Pancasila itu semuanya nilainya baik, gitu kan? Nah, jika seorang anak punya profil pelajar Pancasila, maka bisa dikatakan bahwa si anak itu punya karakter yang baik, gitu kan? Sepakat gak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Sepakat kan? Nah, begitu. Nah, itu adalah nilai kebajikan. Semangat ya Pak Wawan. Iya, semangat. Nah, lalu maka kita harus menanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku sebagai seorang guru. Apakah kita juga sudah melakukan hal itu, maksudnya nilai-nilai kebajikan itu dari dalam diri kita sendiri, yang itu tercermin dari tingkah laku kita dan sikap kita bersikap kepada siswa itu, apakah sudah berlaku gitu loh nilai-nilai kebajikan kita, dan kemudian itu bisa dilihat sama anak-anak dan bisa menjadi teladan bagi anak-anak gitu loh. Ketika kita sudah melakukan hal itu, mudah-mudahan ya kan, mudah-mudahan kita itu jadi contoh yang baik, terus kemudian mereka ngikut gitu loh. Nggak usah harus diomong-omongin, hey jangan datang terlambat, hey jangan datang terlambat, padahal kita masuk kelas dengan baru kita jalan ya kan, masuk kelas udah lebih 10 menit misalnya begitu. Nah, kita ngomongin tentang tepat waktu tapi kita sendiri tidak mencerminkan tepat waktu misalnya begitu, ya itu bagian dari refleksi saya juga lah ya. Sadar diri ya Bu. Kadang-kadang kita masih melakukan hal sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Misalnya begini, kita datang tepat waktu, terus kemudian gara-gara di depan ada Pak Kepala Sekolah ngalamin anak-anak gitu ya kan. Waduh, nanti kalau kita telat kelihatan deh sama Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu kan melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan karena dilihat oleh orang-orang gitu kan. Padahal selain Bapak Kepala Sekolah ada yang melihat lebih lagi ya kan. Gitu. Nah, ini adalah selanjutnya ketika nilai kebajikan itu sudah kita ketahui bersama, maka di dalam diri kita juga ada namanya motivasi. Nah,
motivasi itu ada dari dalam dan juga ada dari luar gitu kan. Nah, ini ada filmnya, film pendek ya Bapak Ibu sekalian. Sorry, nah tadi. Nggak kedengeran ya. Oke, dari sini aja. Sebentar. Nah, ini. Filmnya tentang impian Bagas. Ini si Bagasnya. Gimana? Aku dapat beasiswa. Ya, selamat ya Bagas. Bagas kalau salah juga pas sekolahnya. Tahun ini kan dia udah tamat SMP. Ya nggak apa, lanjut sampai SMA dulu. Kenapa? Biar dia kerja bantu bapak sama adik. Kan sudah ada Aji yang bantu aku. Bagas dia sekolah. Biar aja dia sekolah dulu, paling nggak sampai tamat SMA. Ya sih Pak. Apalagi Bagas kan cita-citanya jadi arsitek supaya semua itu bangunan yang dapat dari bapak itu dapat dihargai dengan baik. Tapi biaya sekolah SMA itu kan mahal Pak. Apalagi kalau nggak lanjut kuliah, ujung-ujungnya juga sama aja. Nanti juga kerja dari guru atau kuli kayak bapak. Karena Pak, Bagas kerja aja. Kasihan aku sama bapak sama aja yang kerja. Lagian Pak, uang keluar makin banyak, biaya hidup semakin mahal. Belum lagi buat sekolah si Tini, Seri sama Joko. Lagian aku malu Pak, enggak kan guru baru pada jelek-jelek si Bagas. Katanya buat apa lagi sekolah? Anak-anak di sini juga semua kerja bantu orang tua. Itu Bagas malas kerja, makanya dia mau terus lanjut sekolah. Capek aku dengernya Pak. Aku. Itu lagi. Padahal dia dapat beasiswa ya. Ya nggak usah didengerin loh Bu. Orang lain kan suka ngomong semuanya. Bagas pinter Bu, kayak bapaknya. Bagas selalu berprestasi. Ibu yang lain suka ini. Harusnya dia bangga dong sebagai ibunya. Enggak sih bangga Pak, tapi buat apa bangga kalau nggak bisa ngasih uang, buang-buang waktu, buang-buang uang. Dan tamat SMP, biar Bagas kerja aja, bantu bapak sama Aji. Ibu. Ngambek dia ngambek. Iya, kayak sampai beli. Jelas deh, saja. Ya wes aja Bu. Ya Bu, ada. Iya, Bu Sani, udah dengar apa belum? Itu si Bagas katanya dapat beasiswa bulan di SMA Medan. Dengar dari mana Bu? Semalam guru sekolahnya Bu Ranti yang cerita, katanya dia bangga kalau muridnya dapat beasiswa bulan. Wah, dapat beasiswa aja bangga. Paling-paling nanti kalau SMA julid sampai tinggi. Pak, aku udah ada sayur. Oh ya, coba nanti tengokkan dulu Pak skuter itu udah ada cetekan itu belum? Oh, pengen banget ya. Dia memang dapat beasiswa gratis, tapi kan biaya hidup dan lain-lain kan nggak gratis, buang-buang aja. Klasik dan sambung kiri atau diri, dan masa daripada tidak kesal. Pagi-pagi sampai berdua ini sudah ngomongin orang, nggak baik loh. Siapa itu? Kira tak tahu diri. Apa-apa kok kan ngomongin siapa tuh baik-baik ada loh, bukan ngomongin siapa loh. Udah rame kali. Badannya masih
lagi, Bud? Nggak boleh. Oh ya boleh. Bagusnya di mana ya? Kok hari ini dia nggak sekolah? Dia sakit. Nggak sakit, dia kerja ikut bapaknya sama masnya. Katanya ada rapat guru gitu katanya. Kita juga ngomongnya tadi beli ke dalam. Oh iya, bawa kira tobat sama bunga. Enggak, buat apa bukan? Enggak buat meja, beli yang sakit dulu. Oh iya, kok jadi buru-buru sih? Ayo rasain kue. Ini lagi Mordoy. Udah tak bilangin dari kemarin. Nih. Salam. Tadi Indah datang main ke rumah. Kamu pulang. Kenapa lo bohong, nak? Ibu membesarkan kamu supaya kamu jadi anak yang jujur. Kalian di sekolah kan menjadi anak yang pintar, tapi bukan pintar membohongi orang tua. Ibu malu tadi lihat Indah dan Sinta datang ke rumah. Apa belum cukup nahankan ejekan orang-orang di sini yang bilang katanya kamu itu malas kerja? Anak pola bapak keberada, Le. Tingkah laku burukmu itu bikin orang tuamu juga malu di depan orang-orang. Mau itu apa sih, nak? Aku nggak mau sekolah lagi, Bu. Aku mau kerja. Aku mau kerja kayak Mas Haji biar bantu cari uang. Ya gak bisa gitu, kamu harus lanjutkan dulu sekolahmu. Gak mau. Buat apa aku sekolah kalau cuma sampai SMP? Habis itu nggak lanjut. Sama aja nggak sekolah SMP aku juga bisa kerja kuli, kerja pabrik. Ngapain sekolah? Nah guys, kenapa kamu Kan ibu sendiri yang bilang ke bapak. Ngapain aku sekolah tinggi-tinggi? Nanti ujung-ujungnya nguli juga, kerja pabrik juga. Buang-buang uang. Bagusan aku kerja, bantu cari uang untuk keluarga. Itu kan mau ibu. Apa yang ibu? Bagas, ikuti jelas. anak-anakmu itu, Pak, sudah jadi pembohong? Katanya libur, tapi dia itu malah sekolah. Kamu sih. Aku pergi sekolah aja, Pak. Aku mau kerja, biar cari uang, biar gak bantu uang, kayak punya ibu. Maksudmu apa, Mas? Mari sore, Bapak dan Ibu. Tadi kamu dengar percakapan Bapak sama Ibu tadi sore. Memang itu betul ya begitu. Ya khawatir dengan daya sekolahmu, ya daya hidup sehari-hari. Sementara gaji Bapak dan Masmu cilik deh. Ya harus terus sekolah lah, harus ada SMA, ada kuliah. Masih ada apa? Tidak. Masa gitu ya? Mas tahu dari mana? S2 yang bilang. S2. Itu loh, Pak, arsitek kita kerjain dulu. Lagian kan, Pak, kita nggak usah perlu pusing-pusing mikirin gayanya Bagas. Karena Bagas sudah dapat beasiswa dari sekolahnya. Ini loh, Pak, dulu beasiswanya. Mas dapat dari mana? Ibu udah uang, kita usah malah kita mau uang. Pokoknya Gas, kamu nggak usah mikirin yang lain. Bagas cuma satu, sekolah aja. Bagas. Tunggu bapakmu aja yang potong nih. Kamu jangan, adik-adikmu juga jangan. Masmu nanti juga mau kerja pakai C. Kalau gitu ibu minta maaf ya, nak. Memang gitu kalau orang masih bodoh, pikirnya terlalu sederhana. Ya udah kalau begitu Bagas lanjut di SMA ya, Pak. Bu, Mas Haji. Harus, Bagas. Bagas ya, alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita lihat dari film si Bagas ini, maka bisa kita simpulkan bahwa motivasi itu kan ada dua kan tadi ya, ada dari internal dan ada dari eksternal. Yang dari eksternal itu nih untuk menghindari ketidaknyamanan, seperti Bagas tadi, ketidaknyamanannya mungkin bukan hukuman, tapi adalah omongan dari ibunya gitu loh ya, omongan dari ibunya bahwa udah lale gak usah sekolah gitu kan, udah cari aja kerja gitu untuk membantu perekonomian keluarga. Nah dia memutuskan untuk berhenti sekolah karena faktor dari eksternal. Nah terus atau juga eksternal itu juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah tapi yang internal dari dalam diri si Bagas tadi sebenarnya dia kan sebenarnya masih pengen gitu kan untuk melanjutkan pendidikannya. Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai gitu loh, bahwa si Bagas
menyadari bahwa dalam dirinya dia itu punya semangat untuk sekolah gitu. Hanya saja kadang-kadang faktor eksternal itu mempengaruhi apa yang dilakukan gitu. Nah, terus kemudian, ini juga yang menjadi refleksi kita sebagai seorang guru, yang seperti saya sampaikan tadi. Apakah kita sebagai seorang guru saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, apa yang jadi motivasinya? Nah, yang pertama, apakah datang tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan seperti tadi ya, lihat bapak kepala sekolah di depan gerbang gitu kan? Nah, ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah kita ingin mendapatkan pujian dari atasan kita, mendapatkan imbalan? Jadi kalau misalnya, guru teladan, misalnya begitu kan, dapat imbalan kan ya? Atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, yang itu adalah nilai kebajikan dalam diri kita. Nah, mana kira-kira motivasi yang paling kuat untuk mendasari tindakan kita itu tadi? Kira-kira dari dalam diri kita, boleh satu atau boleh dua-duanya juga bisa ya. Jadi motivasi itu boleh dari keduanya juga boleh gitu, kombinasi. Nah, terus apa kalau misalnya boleh dan motivasi eksternal itu, apa yang salah dengan motivasi eksternal itu? Dengan hukuman, dengan penghargaan, apa yang salah dengan itu? Nah, mengandalkan motivasi eksternal seperti pujian atau hadiah hanya memberikan dorongan sementara gitu loh, jadi nggak kekal, nggak paten gitu loh ya, dan dapat mengakibatkan ketergantungan pada sumber eksternal tersebut untuk tetap termotivasi, yang pada akhirnya dapat melemahkan komitmen jangka panjang terhadap tujuan kita. Misalnya gitu, kita datang tepat waktu biar nggak dimarah sama kepala sekolah, tapi itu akan sementara gitu loh. Kalau kepala sekolah nggak ada, akhirnya melemahkan motivasi kita. Udahlah, kepala sekolah lagi keluar kota misalnya gitu, kita akhirnya telat lagi karena tidak muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, tapi ketika motivasi itu internal, maka akan terbangun gitu ya, jika kebutuhan dasar kita sebagai manusia terpenuhi gitu. Nah, ini ada lagi nih, ini inspiratif banget filmnya. Sword stuck in the stone, just like in the book. Try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Ini tentang anak yang nggak bisa bahasa Inggris dan gurunya melihat ketidakmampuannya and concentrated to bend the sword. Alright, let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? I'm going to place this fork into this empty bag over here, right? I want you to focus your mind on the fork inside there. And go. Good. It's done. And look. See what we can achieve when we put our minds to it? This will help you. semangat banget jadinya dia. Oh no. Dagu bengkoknya lurus lagi. Can you do the magic again, please? Doesn't mean,
Thank you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Iya, jadi si Mr. Edwin Wan tadi membangkitkan motivasi internal dari si anak tadi ya, bahwa dia bisa melakukan dengan kemampuannya sendiri begitu loh, bukan karena dia tadi percaya bahwa si Mr. Wan yang membuat dia mampu seperti itu, tapi kemudian diganti lagi sendoknya, garpunya, terus kemudian membuktikan bahwa yang bisa itu kamu loh, bukan gurunya gitu. Artinya dia membangkitkan motivasi intrinsik si siswa untuk semangat itu, bahwa dia itu bisa gitu loh melakukannya dengan kemampuannya dia gitu. Dan ini memenuhi kebutuhan dasarnya si anak itu tadi dengan apa? Dengan kebutuhan dasar itu ada 5 ya kan? Ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada penguasaan, ada cinta dan kasih sayang, dan kemudian ada satu lagi adalah kebebasan. Nah, si Mr. Wan tadi berarti memberikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia apa kepada si anaknya? Cinta dan kasih sayang, ya kan? Dengan cinta dan kasih sayang, maka kemudian si anak itu terbangunlah motivasi intrinsiknya. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, sudah pasti ya kan? Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kalau kasus-kasus seperti ini nih, nah ini banyak banget nih ya kan, kalau SMK kita ya, razia pelajar bolos. Kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang sedang anak-anak ini penuhi? Kebebasan, betul. Dia ingin bebas dari kelas-kelas kita yang dia masih pengen bersenang-senang gitu ya. Nah, tapi kemudian tidak benar cara memenuhinya itu dengan cara yang tidak benar. Nah, kalau ini lagi, saya banyak film-film lah ya, biar enak gitu ya gitu. Cinta dan kasih sayang. Wah, asik bener Pak Wawan. Langsung Pak Wawan. Kauจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Padahal duit tinggal sedikit ya kan. Kau จะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยจริงไม่ได้ออกทีวี Gak akan kelihatan di TV ya kan. Tetap nggak terkenal. ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
beneran, alhamdulillah.เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการ Iya, oke. Yang tadinya bunganya mati, layu, terus kemudian anjingnya terlantar, terus kemudian si ibu yang pada akhirnya terus-menerus menunggu bantuannya dia dan anaknya jadi sekolah gitu ya. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi terhadap dirinya sendiri? Terhadap dirinya sendiri. Rasa kasih sayang dan diterima kan? Dia jadi diterima oleh orang-orang yang tadi nungguin dia kan gitu kan? Dia memenuhi dirinya dengan rasa kasihnya mereka itu gitu. Tapi terus kemudian kalau yang sedang dia penuhi yang kebutuhan dasar manusia apa yang dipenuhi oleh orang-orang yang dia tolong? Bertahan hidup, betul sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kebutuhan dasar manusia ya. Sebenarnya relate banget lah buat kita hari-hari begitu kan. Yang sangat-sangat ya kita sering temui gitu loh hari-hari. Dan kemudian kebutuhan dasar manusia ini semua, bahkan kita pun juga punya kebutuhan dasar itu juga yang harus kita penuhi juga begitu. Nah, pemenuhan kebutuhan manusia, terutama kebutuhan psikologi seperti rasa aman, penghargaan, dan rasa memiliki berhubungan erat dengan munculnya motivasi internal untuk belajar. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, individu merasa lebih percaya diri, dihargai, dan termotivasi untuk berkembang. Hal ini menciptakan dorongan internal yang kuat untuk mencari pengetahuan dan keterampilan baru sebagai cara untuk mencapai kepuasan pribadi dan mencapai tujuan hidup. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, motivasi untuk belajar dapat melemah karena individu lebih fokus pada usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka daripada mengejar pengembangan diri. Artinya yang harus kita penuhi terhadap anak-anak murid kita itu adalah kebutuhan dasarnya mereka dulu gitu loh. Ketika mereka misalnya melakukan kesalahan tapi mereka tidak merasa diterima, maka yang mereka cari itu bukan terserahlah gurunya mau apa gitu loh, tapi mereka melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi karena mereka nggak ngerasa diterima oleh si gurunya gitu. Nah itu jadi dan dari kebutuhan dari motivasi internal yang sudah terbangun, kita butuh yang namanya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berbeda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas kan ada do and don't. Misalnya begini, boleh di kelas boleh melakukan misalnya tanya jawab atau harus aktif dalam belajar. Boleh makan dan minum mungkin bisa jadi gitu kan. Atau yang tidak boleh dilakukan, jangan ngobrol, jangan main HP, jangan itu adalah kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas adalah nilai yang didapat dari kesepakatan kelas itu tadi. Kalau kesepakatan kelasnya bilangnya jangan main HP di kelas, maka keyakinan kelasnya adalah apa? Kira-kira nilainya. Jadi begini, kalau nilainya berarti kalau jangan main HP di dalam kelas, nilai yang kita ambil adalah dia bisa saling menghormati, ya kan? Nah, gurunya dihormati ketika berbicara, pembelajaran dihormati ketika ada di dalam kelas. Nah, itu adalah keyakinan kelas gitu. Nah, kalau kesepakatan kelas adalah do and don't-nya gitu ya. Nah, keyakinan kelas ini ada empat topiknya gitu ya. Nah, yang
Yang pertama tentang lingkungan belajarnya. Diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman dan produktif. Jadi buat keyakinan kelas yang mendukung tentang lingkungan belajar. Misalnya saling menghormati gitu. Terus kemudian harus interaktif dalam pembelajaran. Itu adalah menciptakan lingkungan belajar. Terus konflik, siswa memiliki pedoman yang jelas tentang perilaku yang diharapkan yang membantu mengurangi kebingungan dan konflik. Misalnya saling menghormati, itu juga bisa masuk konflik juga. Terus kemudian kalau misalnya kesepakatan kelasnya kan jangan bertengkar, gitu kan misalnya ya. Kesepakatannya jangan bertengkar. Nah, maka keyakinan kelasnya bisa menjadi apa kira-kira? Bisa jadi apa kira-kira? Menghargai, betul, menghargai. Terus tidak mengambil barang milik orang lain, misalnya. Itu kesepakatan kelasnya. Maka keyakinan kelasnya menjadi apa? Menghormati barang milik orang lain, kan begitu kan? Nah, ini adalah bagian dari tanggung jawab. Nah, keyakinan kelas ini harus ada 4 ini: menciptakan lingkungan belajar, menghadapi konflik, terus melatih tanggung jawab dan melatih kedisiplinan anak gitu. Terus prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelasnya ada 3 ya. Yang pertama ini mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat. Jadi semua warga nanti dikasih misalnya kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin dijadikan kesepakatan bersama. Terus mencatat semua apa yang jadi masukan. Terus kemudian dari kesepakatan-kesepakatan itu dibuatlah keyakinan kelas gitu. Sederhananya gitu. Terus kemudian tinjau kembali. Terus kemudian yang paling penting itu ditempel di dalam kelas. Yang namanya keyakinan kelas itu ditempel di dalam kelas biar semua orang bisa melihat gitu ya keyakinan kelas bersama. Nah, coba nih ada 4 nih keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama, menghormati semua orang dan menghargai barang milik orang lain. Keyakinan kelas, betul. Kalau mengumpulkan tugas tepat waktu, kesepakatan. Tidak boleh makan dan minum di kelas, kesepakatan. Berkomitmen terhadap tugas, keyakinan. Nah, ini makanya bedanya. Mengumpulkan tugas tepat waktu itu adalah kesepakatan kelas, tapi kalau berkomitmen itu adalah keyakinan kelas. Kalau ini kan do-nya, kalau yang ini adalah nilainya, value-nya gitu. Nah, kemudian posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai manajer, dan sebagai pemantau. Nah, ciri-cirinya kalau penghukum itu kata-katanya ya, patuhi aturan saya, kamu ini salah terus, gitu. Nah, kamu pasti selalu jadi yang terakhir, itu udah penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa, misalnya begitu, itu adalah pembuat merasa bersalah. Kalau teman, ayolah bantu demi bapak, misalnya tugasnya nggak selesai nih, itu sebagai teman. Kalau pemantau, coba peraturannya apa, gitu. Kalau itu pemantau. Kalau manajer, apa yang kita yakini, balik lagi keyakinan kelas. Kalau manajer itu balik lagi keyakinan kelas dan kemudian melakukan yang namanya restitusi, gitu ya. Nah, itu ada. Nah, tapi ini karena waktunya sudah sudah lumayan lama. Ini intermezzo kalau yang ini tentang mukidi. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, yang ini aja. Nah, ini diambil dari film Three Idiot. Itu film India tapi tentang pendidikan dan itu bagus. Ini si dosen nanya, tapi ini tentang anak kuliahan. Apa
Sebagai apakah Bapak dosennya tadi? Kira-kira kalau dari 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum ya. Jadi dia tidak mau mengakomodir jawaban dari mahasiswa yang dilakukan dengan cara yang lebih sederhana. Dia maunya textbook banget gitu kan, textbook banget. Padahal sebenarnya apa yang dijelaskan juga sama aja gitu loh, tapi dalam bahasa yang lebih sederhana. Nah, contoh dari penghukum adalah dengan nada yang tinggi bicaranya ya, ciri penghukum itu bicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak begitu. Nah, itu adalah ciri penghukum. Ini ada lagi, lebih menyentuh lagi. Kira-kira masih mau nggak? Mau ya? Gitu. Ini ada yang lebih menyentuh lagi. Anak datang terlambat. Buenas. Muy buenas. Sí. Saya percaya sih. Sama besoknya begitu juga. Dipukul lagi tangannya. Selalu begitu. Ini hari ketiga masih dengan hal yang sama. Akhirnya Pak gurunya kepo, kenapa kok dia ini datangnya terlambat terus? Nah, ternyata sebelum berangkat sekolah dia harus mengantarkan ayahnya ke tempat penitipan.
ternyata gurunya nggak tahu bahwa si muridnya masih punya kebutuhan manusia bertahan hidup yang harus dia penuhi, ya kan, sebelum dia berangkat ke sekolah. Nah, tipe gurunya adalah tipe penghukum. Nah, begitu ya. Sedih ya. Kita ternyata mungkin kadang-kala bisa jadi kita juga berperilaku seperti itu di sekolah ya. Kita nggak tahu latar belakangnya anak itu gimana. Taunya kita di sekolah kamu nggak benar. Misalnya tidur-tiduran, anaknya tidur-tiduran gitu di sekolah. Misalnya kita lagi ngejelasin anak tidur di belakang. Kita nggak tahu latar belakang dia tidur di kelas itu apa, kan gitu ya. Nah, tapi yang kita lakukan kan kadang-kadang menjustifikasi bahwa hei kamu kok tidur aja kerjaannya, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu masih ada satu lagi. Ini adalah tentang restitusi. Nah, video ini adalah tentang restitusi. Ini dibuat oleh Kementerian Singapura. Nah, ini ujian. Nilai dia kecil. One step at a time, okay? Went to those weeks on come most often. Si gurunya memberikan privat les. Tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there, and then what? The speed of the river slows down, and sediment passes known as shedding. Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject matter now? Yeah, I'm trying to get C5 for the rating. Just try to shedding. 哎呦，这个天气真的吓人的，忽然天下这么大的。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。 Pembelajaran kontekstual. How's the fingers now? Dia merasa pede dengan apa yang dilakukan. Ternyata nilainya cuma 40, cuma naik 30 ya, tadinya 10 ternyata 40. Tapi yang ditulis sama gurunya well done. Kata gurunya. What do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Bagaimana sih restitusi itu tidak harus bahasanya itu nggak harus serta-merta sesuai dengan textbook ya kalau menurut saya ya. Kalau tadi kan ada penstabilan emosi gitu ya, dari langkah segitiga restitusi itu kan ada 3. Restitusi itu adalah konsep dalam disiplin positif yang berfungsi sebagai kerangka untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut alih-alih sekedar menerima hukuman. Kalau dia mau dihukum, si Shirley tadi karena nilainya cuma 10 gitu kan, bisa aja gitu kan, kamu nih males gitu kan, belajar lagi. Tapi yang dilakukan oleh si gurunya adalah dengan cara merestitusi dia, bahwa dia harus pertama hal yang dilakukan adalah kan stabilkan identitas dulu. Oke, katanya begitu kan, baik, tidak apa-apa dengan nilai kamu kecil gitu kan, terus kita lakukan bersama ya gitu kan, melakukan bersama untuk mencoba menjadi lebih baik. Nah, itu adalah langkah si guru itu dalam melakukan restitusi, menstabilkan identitas. Kemudian keyakinannya, menanyakan keyakinannya kan adalah dengan cara begini, untuk mendapatkan
artinya kan keyakinan kelasnya harus dia menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Dan si Shirley ini juga melakukannya begitu loh. Dengan apa yang disampaikan si guru, dia melakukan untuk lebih termotivasi belajar. Kalau terkait dengan nilai yang tidak jauh berbeda itu nggak masalah menurut saya, tapi kita sudah menghargai dari usaha si anak gitu ya. Nah, fungsi restitusi sendiri adalah untuk mengubah kesalahan menjadi kesempatan belajar, memulihkan hubungan yang mungkin rusak akibat perilaku negatif, dan mengembangkan keterampilan sosial serta emosional siswa. Nah, itu adalah fungsinya. Lalu dengan pendekatan ini juga siswa didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan belajar cara yang lebih baik untuk berperilaku di masa depan. Kalau contohnya Shirley tadi, tanggung jawabnya adalah dengan dia belajar lebih baik, terus kemudian walaupun itu belum memenuhi ekspektasi, ya itulah yang dia mampu gitu loh, sesuai dengan kemampuannya. Itu kodrat alamnya dia. Nah, langkah restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau misalnya restitusi ini, kalau misalnya dilakukan untuk siswa yang salah, di situ ada validasi tindakan yang salah, gitu ya. Jadi si siswa itu tidak serta-merta disalahkan, walaupun dia pada posisi salah. Misalnya tawuran nih, misalnya dia tawuran, anak tawuran dipanggil gitu kan. Tapi dia tidak serta-merta disalahkan. Kamu tawuran, kamu salah gitu. Tapi distabilkan dulu emosinya. Oke lah, kamu kan memang masih remaja gitu kan ya. Terus kemudian mungkin masih butuh kesenangan yang perlu kamu penuhi. Tapi kira-kira apa yang kamu lakukan itu salah apa enggak? Jadi bukan kita yang menyimpulkan salah atau enggaknya, tapi dia sendiri yang menyimpulkan salah atau enggaknya gitu. Dan kemudian membalikkan lagi kepada keyakinan yang sudah kita lakukan di awal gitu. Nah, itu mungkin. Nah, kalau ini nggak usah lah, ini terlalu panjang. Tugas restitusi yang sudah coba saya lakukan bersama anak di kelas gitu ya. Nah, kalau stabilitas identitas ini pertanyaannya kira-kira, terus kemudian validasi tindakan salah itu tadi dengan menanyakan alasannya kamu melakukan itu, terus kemudian dia yang suruh menyimpulkan kamu salah apa enggak, itu adalah divalidasi tindakan yang salah. Terus kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, apakah yang dia lakukan itu sesuai nggak dengan nilai-nilai kebajikan yang kita angkat bersama-sama. Begitu, itu untuk segitiga restitusi. Baik, penutupnya adalah dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan diseminasi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini adalah usaha kita bersama dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Begitu. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.